Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kalau kau bertanya terus, maka kau nanti jadi begoders. Jangan jadi begoders ya kawan-kawannya. Anda enak hidup jadi begoders. Kawan-kawan, saya mau menyampaikan kabar. Kalau tidak ada hal-hal menintang, besok saya berdebat dengan Sinandar. Ya, nggak apa-apalah kawan. Jangan kalian bilang dia, ya memang dia goblok. Tapi jangan bilang, lo kok itu aja itu enggak. Karena aku mau lihat apa jurus baru dia ya. Dan dia harus tahu apa jurus baruku. Itu kawan. Kalau nggak ada jurus baru, ya untuk apa kita berdebat atau berdiskusi kalau yang itu saja. Kawan-kawan, pembahasan kita malam ini saya ambil dari hasil diskusi saya kemarinnya. Maka saya buat di sini judulnya, buat apa ke sorga jikalau kenikmatan dunia ada di sorga. Paham kalian maksudnya kawan-kawan ya? Jadi banyak kekeliruan di antara kawan-kawan kita muslim. Mereka selalu ujung-ujungnya isi kepalanya itu. Ya kebanyakan kawannya hanya mendambakan seks itu kawan. Dengan 72 bidadari. Ya. Atau dengan bidadari lah. Sehingga ketika kita berdiskusi pasti kalau kita tanya apa kegiatan di sorga, pasti yang paling utama itu nih yang paling nikmat seks. Yang dia bilang apa yang tidak sempat dirasakan di sorga ada di sana katanya. Jauh kalilah kau hidupmu kalau untuk ke sorga hanya untuk menikmati seks. Kan itu lagi pertanyaanku kawan. Contoh, sekarang malaikat itu di mana? Kan saya tanyakan kemarin. Dia bilang ada di sorga, ada enggak di sorga. Apakah malaikat mengalami kebosanan? Udah berapa ribu tahun bumi ini? Udah berapa tahun langit dan bumi diciptakan Tuhan? Malaikat kan sudah ada sebelumnya. Mengapa dia tidak bosan, dia tidak main seks? Nah ini pertanyaan. Itu akan sulit dijawab oleh mereka kawan. Setengah mati mereka nggak akan mampu menjawab. Itulah sebabnya saya katakan. Apakah malaikat bisa mati? Ternyata bagi mereka kawan, malaikat bisa mati. Aneh bin ajaib. Kalau orang Kristen malaikat tidak bisa mati, iblis pun tidak bisa mati. Itu roh itu kekal. Tetapi bagi mereka bisa mati. Artinya Al-Quran sudah menjelaskan surat 3 ayat 185. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Berarti kalau malaikat mati artinya malaikat memiliki nyawa. Maka saya tanyakan kemarin, bahaya juga kalian. Ngapain kalian ke sorga? Kalian di sorga nanti dalam bentuk tubuh. Mereka kan bilang dalam bentuk tubuh kawan. Ya kan? Dan mereka nanti di sorga memiliki nafsu, kedagingan. Artinya mereka memiliki nyawa. Artinya sangat mungkin mereka mati. Lah, jadi keabadian itu di mana? Takutnya saya sudah dinikmatinya yang 72 ini, maka matilah ia. Kan sangat mungkin kawan. Ya. Di situ dia menguji kekristenan saya. Loh, kalau kau di Kristen, kau di bumi seperti hidup sekarang ini, terus di sorga apa upahmu? Kalau tidak ada, buat apa kamu ke sorga? Kata dia kan. Maka saya balas juga kawan. Loh, malaikat sudah berapa ribu tahun umurnya? Apa mereka kawin? Tidak. Alkitab menjelaskan malaikat tidak kawin. Apakah di sorga mereka bosan? Tidak, buktinya mereka masih di sorga senang. Apa yang membuat mereka senang? Ya memuji dan memuliakan Tuhan. Inilah yang tidak mereka ketahui. Maka otak mereka akan berpikir sesuai kehidupan di dunia. Bagaimana kita di dunia memuliakan Tuhan aja bisa senang selama-lamanya? Mana enak. Enak itu kalau kita bisa main seks. Karena kepala kita isinya seks. Kan lucu kawan. Dia tidak lihat malaikat itu hidup di surga itu tak main seks. Tanya saja dia apakah malaikat itu beranak cucu. Apa jawab dia? Apakah malaikat di surga main seks? Cari ayatnya, tidak akan ada kawan. Apakah iblis main seks? Juga tidak, tetapi cukup adu kaki. Kata si goblok kemarin dia, iblis itu kakinya diadu lahir anak. Iblis diadu kaki lahir anak. Aduh, buat apa iblis anak? Coba aku tanya kalian, buat apa iblis ke anak kawan? Ya. Makanya saya bilang, capek kali kau menuju surga. Jikalau surgamu hanya berisi seks seperti di bumi. Kau di surga 72, di bumi aja orang bisa lebih dari 72. Satu hari 3 kali bisa ganti-ganti orang. Kan unik lagi kawan, di bumi lebih enak.
Nah ini kawan yang membuat mereka itu kadang pusing, gak mengerti surga itu bagaimana. Dia kira kalau misalnya kita sudah kebiasaan kita di bumi begini, terus ke surga kita menjadi bosan. Ini yang ku bilang pikiran manusia kawan. Maka dia pun membuat pikiran manusianya. Capek kali lah kalau jatahmu pahala berkatmu atau rewardmu sama dengan Nabi Musa katanya. Nabi Musa kan nabi. Hei, Alkitab kan sudah menjelaskan. Hanya ada surga memiliki tiga tingkatan. Surga memiliki dua kenikmatan atau kedudukan. Kedudukan pertama itulah di istana raja itu. Istana Tuhan. Itu diisi oleh 144.000 orang itu yang dari keturunan Israel. Mereka lah di sana pengurus, pejabat, karyawannya. Kita bilanglah kerajaan Tuhan. Maka dibilang orang yang tidak mengajarkan salah hukum Taurat itu, maka dia berada di surga yang tingkat terendah. Lah saya akan berada di surga tingkat terendah. Apa itu ya? Firdaus. Surga tingkat tertinggi apa? Itu istana. Bukan kenikmatannya kawan. Loh kenikmatannya apa juga berbeda ya? Ya berbeda lah kau duduk di sana di kerajaan itu kan enak empuk kursinya. Kau bersama dengan Tuhan terus siang dan malam. Sementara kami ya kenikmatannya di luar itu hidup bebas, hidup merdeka, tetapi tidak bisa masuk ke istana. Itu aja bedanya kawannya. Itu kan sudah kenikmatan hidup selama-lamanya. Tidak ada kertak gigi, tidak ada kesakitan, tidak ada ini. Kan sudah ada dijelaskan kawan. Jadi mereka itu mengira, wah saya pun berpikir suntuk kawan. Ya di surga nanti suntuk kali kita jumpa sama orang, bicara-bicara, ngobrol tentang apa? Tentang sukacita, tentang kerajaan surga. Siang dan malam kita sampai beribu-ribu tahun. Di situ apa enggak? Suntuk kawan. Pikiran manusia saya juga berpikir demikian. Tetapi untunglah Bible menjelaskan bahwa mereka umurnya sudah ribuan tahun juga sampai sekarang. Kenapa mereka tidak bosan di surga? Artinya ada sesuatu di surga itu yang membuat kita tidak akan bosan. Bukan seks. Bukan. Paham ya? Di surga itu mungkin indah sekali kawan. Sehingga kita untuk berpikir seks nggak sempat. Melihat keindahannya ya sudah senang kita lari sana sini. Menyelam ke air. Betul gini segala macam. Menangkap ikan, kejaran dengan ikan. Wah bisa jadi. Paham ya? Jadi kalau pikiranmu di surga itu hanya seks, seks, dan seks. Tidak ada bedanya kau dengan hewan. Hewanlah yang selalu memikirkan makan, seks, makan, seks, makan, seks. Sek makan. Sek makan itu bahasa Jawa ya. Sek dulu tuh. Tunggu dulu. Maaf sek katanya kan. Makan dulu. Tidak ada bedanya kita dengan hewan kawan. Kalau kita hanya di surga. Memikirkan makan, seks, makan, seks, makan, seks. Hewanlah yang seperti itu hidupnya. Jadi orang bilang. Lah terus. Kehidupan orang Kristen. Makan minum ada di surga? Ada. Hei, jangan sekali-sekali orang Kristen mengatakan tidak ada makan minum di surga. Yesus sudah mengatakan, hari ini aku tidak makan minum lagi denganmu dari buah pokok anggur ini sampai kerajaan Bapakku datang. Kau akan makan dan minum di dalam kerajaanku. Kita makan minum ada. Tetapi makan minum kita bukan karena kita lapar. Makan minum kita bukan karena kita untuk kenyang. Enggak. Selingan aja suka-suka hati kita. Mau minum, mau makan, bebas. Paham ya? Oh kalau gitu kau makan minum kau juga seperti hewan. Tidak. Tidak ada hewan di muka bumi ini yang hanya memikirkan makan minum. Hewan itu memikirkan makan minum dan seks. 3 ini kawan. Kalau hanya makan minum itu hanya manusia makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Hidup untuk makan ya nanti kayak hewan. Makan untuk hidup ya itu manusia di bumi ini. Kau cari di bumi ini apa kehidupan kawan. Manalah hewan yang kerjanya makan tidur. Dan tidak ada itu kawan. Ditambah seks kawan, seks. Itulah kerja hewan. Saya sudah pernah ceritakan sama kalian, saya punya babi. Saya buat di kandangnya itu 1 jantan 3 betina. Dilahapnya 3 itu kawan. Sudah. Kerjanya jam pagi udah lapar, saya kasih makan. Habis itu kenyang, main seks dia. Habis itu tidur dia. Bangun dia. Jumpa sore. Kan kami mengasih kondisi itu pagi sore. Siang kadang-kadang aja.
Jumpa sore, makan lagi dia lahap. Cap. Habis itu karena malam, kalau dia naik birahi main seks. Kalau enggak tidur. Itu aja kerjanya kawan. Apakah manusia nanti seperti itu di surga? Kan tidak kawan. Saya hanya bicara dari Kristen dulu ya. Saya nggak bicara tentang agama lain. Itulah sebabnya kalau ada orang mengatakan, wah nggak enak di surga orang Kristen, hanya memuja dan memuliakan Tuhan, karena pikiran manusia. Tanyakan, terus bagaimana kehidupan malaikat di surga? Kalau kami sudah jelas bahwa kehidupan kami nanti seperti malaikat, ada ayatnya. Lah kalian kehidupan malaikat kalian bagaimana? Apakah dia main seks? Oh enggak, malaikat enggak main seks. Berarti bosan dong malaikat di surga. Buktinya dia tetap di surga, enggak ada rasa bosan. Kalau bosan tentu dia pergi ke bumi. Tentu dia melawan Allah, Bapa di surga. Ya. Dan kemudian dia bertanya, yang unik kawan. Tahu apa yang unik? Apakah iblis tidak ada lagi di dalam surga? Enggak ada. Oh ya, tolong dibuka ayat sekian. Wahyu. Di situ dijelaskan bahwa iblis masih ada di dalam surga, bahkan berperang. Oh, tunggu dulu. Saya beri contoh kepada kamu. Saya hanya bicara dari Bible, tidak bicara dari segi agama lain. Iblis akan menjanjikan kepada dunia ini. Iblis menjanjikan kepada pengikutnya, jikalau kau berbuat dosa, kau akan menuju surga. Surga itu ada main seks. Kan iblis begitu janjinya kawan. Janjinya selalu kenikmatan di dunia, itu hanya janji iblis. Sudah. Nah, di bawah iblis lah berbondong-bondong roh-roh orang ini ke mau masuk surga. Sampai di pintu surga, Michael ternyata sudah menjaga. Apakah pintu surga bagian dari surga? Iya. Karena orang nanti sebelum masuk ke surga itu kan berbaris di pintu surga itu kan. Dijaga para malaikat lah pintu surga itu. Kalau kau sudah sampai ke pintu surga, kau sudah berada di wilayah kerajaan surga. Pintunya, gerbangnya, tinggal masuk. Kalau kau masih di bumi, kau belum sampai di surga. Paham ya? Jadi sudah disitulah berkumpul antri. Iblis di depan, pengikutnya di belakang. Ditanya, hurra! Hei iblis, kenapa kau bawa orang ini banyak? Biasalah bos, katanya. Ini pengikutku nih. Oke, saya tanya pengikutmu, kata malaikat. Kau mau ngapain ke sini? Kami mau masuk surga. Mau ngapain kau di surga? Mau main seks, katanya. Berarti kau si iblis, kau pengen pipi dari sini seks. Kau kiranya ini kandang babi, kata malaikat lah kan. Diusirlah semua pemain seks itu kawan. Karena orang itu otaknya mau ke surganya, mau bermain seks. Maka iblis tak mau, dihasutnya orang perang lah orang itu. Michael menang kawannya. Itulah dia. Aduh. Nah itu kawan. Jadi jangan kalian kira di surganya orang Kristen ada seks main seks. Tidak. Sudah jelas dikatakan hidup nanti seperti malaikat pada hari akhir. Nah, kehidupan seperti malaikat itu bagaimana? Ya mereka memuji dan memuliakan Tuhan. Bosan dong. Buktinya dari ribuan tahun malaikat gak ada merasa bosan tuh. Kalau malaikat merasa bosan tentu pensiun dia jadi malaikat. Kan gitu kawan. Tentu pensiun dia jadi malaikat. Oi, surga itu luas kawan. Jadi kita mengelilingi surga saja kawan. Gak habis-habisnya kita kagum. Kan itu dibilang. Kalau kita lihat di Daniel itu ya nanti singa makan rumput dengan kambing, dengan domba, yang manusia pun ada sih digambarkan indah sekali. Kita masih jalan sini bisa jadi sudah 1000 tahun manusia, tapi di sana masih satu menit. Kita ke sana. Mana tahu kita kawan. Belum habis surga bagian sana, kita ke sana lagi, ke sana. Nggak bosan-bosan kawan, nggak bosan. Kalau kita bilang, aduh, hanya nikmat manusia yang kau pikirkan. Ya, bukan nikmat Tuhan. Nikmat Tuhan berbeda dengan nikmat manusia kawan. Nah, kemudian saya merujuk kepada Musa itu pertanyaannya. Sebenarnya pertanyaan dia itu bagus kawan. Cuman orang ini tidak terbiasa bertanya jawab. Kenapa tidak terbiasa? Karena mereka itu diharamkan bertanya jawab. Kalau yang bisa itu apa kata pemimpinnya itu tidak boleh dibantah. Maka cara bertanya mereka lucu. Kalau saya kan slow. Harus saya buktikan pernyataannya itu jelas sehingga orang yang mendengar tahu. Tadi dia mengatakan begini, baru dibuat begini. Jadi bagaimana? Kan begitu. Dia bertanya. Capek sekali lah Musa itu mengabarkan Injil misalnya kalau
kenikmatan dia sama dengan kenikmatanmu katanya. Kan aneh kawan. Atau ngapain kau berbuat baik kalau kau masuk surga, ada lain orang masuk surga. Sementara kau sudah membagi-bagi hartamu atau sudah menolong orang banyak. Sementara yang sana hanya berdoa-doa aja masuk surga kan gitu. Kawan, tingkat kesulitan semua iman hanya Tuhan yang tahu. Bukan kita. Bagi si A, dia banyak berderma. Bagi saya nggak mampu berderma. Kan itu tingkat kesulitan namanya kan. Tetapi saya mampu mengajar misalnya. Mampu berdebat, tidak masuk surga pendebat. Kata pendeta-pendeta nanti sama kalian bilang ya. Misalnya berdebat itu sulit. Karena aku nggak bisa berderma misalnya. Aku berdebat karena itu talenta lah namanya. Jadi talenta semua orang berbeda-beda kawan. Tetapi pada ujungnya, ketika Yesus mengatakan, ya Anda lulus masuk surga. Siapa bisa membantah? Tidak ada yang bisa membantah kawan. Karena kita hanyalah ciptaan. Ya. Biasanya bang surga umat Kristen itu. Betul. Aku tak tampilkan nggak ini, nggak usah ya. Christopher tahu ini bilang biasanya surga umat Kristen itu neraka bagi umat apa gitu ya. Baru sedangkan surga umat apa itu neraka bagi umat Kristen. Kalian jangan percaya kawan bahwa di surga itu ada memecah perawan. Omong kosong itu sudah kita baca kemarin. Itu juga saya tanyakan kepada kawan itu. Terus bagaimana misalnya saya masuk neraka. Terus istri saya masuk surga. Katakanlah dia bertobat. Ikut Tuhanmu terus dia masuk surga. Apa upah dia di surga? Tahu kalian jawabnya apa? Wah dia gini. Tak diceritakan bahwa orang ini dapat seks. Akhirnya dia bilang dia dapat pelayan laki-laki. Siapa laki-laki itu? Apakah 72? Dia bilang pentingnya pelayan. Kalau apa bidadara. Aku bilang kan bingung dia kan. Bingung. Makanya saya bilang sama si ibu-ibu itu, Bu, kau capek-capek nanti berbakti gini-gini, kau masuk surga jadi apa namanya itu ya bekas istri orang, diambil orang surga, aku bilang. Tahu nggak kau bagaimana kehidupan di neraka, aku bilang. Jangan kau kira kalau begitu surga yang kau janjikan kepada orang. Jangan kau kira orang di neraka kurus-kurus, menderita. Mereka tertawa-tawa, aku bilang. Tahu kau kenapa tertawa? Aku bilang kan. Karena orang itu akan mentertawakan orang yang di surga. Goblok, capek-capek kau ke surga hanya dapat bekas-bekas kami. Sisa-sisa kami, istri kami. Dan mereka tertawa-tawa di neraka. Bahwa mereka akan mengerjai istri-istri para nabi yang masuk neraka. Bung, tidak semua istri nabi masuk surga. Contoh, Nuh, bagi mereka Lut itu nabi. Nuh itu nabi. Apakah Nabi Muhammad juga seluruh istrinya masuk surga? Belum. Kalau tapi sudah ada hadisnya, enggak semua kawan. Nah, contohnya itulah istri Lut jumpa. Ini istri Lut ya. Ketak-ketak orang di neraka. Disiksa istri Lut. Kasihan kali kan? Kasihan. Suami kau ngambil istri kami. Katanya. Cupap. Unik kawan. Enggak ada kulihat surga itu benar-benar surga jadinya. Ya kan? Capek-capek kau beramal soleh, berbuat kebaikan. Sampai kau di surga dikasih bekas istri orang. Suaminya masih hidup di neraka. Berzina di surga, berzina di bumi. Loh, istri orang kalau kita ambil apa namanya? Zina. Berzina sama 70 istri orang lagi kita, ngeri gak? Sama dengan di bumi. Istri orang kita ambil, marah dia suaminya itu. Kan unik kawan, capek kali kita ke sana hanya untuk berzina. Bukan menikmati, tapi berzina. Aduh. Buat apa kawan? Saya bicara surga dari sudut Kristen ya, kalau sudut Kristen begitu. Dari sudut Kristen, pandang Kristen itu berzina kawan. Paham ya? Nah, oke. Saya buka kalian diskusi, kita mari diskusi ya kawan-kawan ya. Ini dekat, silakan diskusi. Makanya kalau kalian tanya sama mereka definisi zina, mereka nggak akan pernah tahu zina. Kalau dalam Kristen banyak zina itu kawan. Yang pertama itu mengajarkan zina itu memang Tuhan. Apa definisi zina menurut Tuhan? Bila kita menyembah dua Tuhan, itu zina bagi Tuhan. Dia adalah Allah yang cemburu kawan.
Tidak mau dia diduakan. Itulah sebabnya dia menurunkan juga firman kepada manusia arti zina. Jangan satu orang memiliki dua apa gitu. Gak bisa kawan. Ya paham ya. Sesudah itu apalagi arti zina yang lain. Banyak melihat dan mengingini, meniduri. Yang artinya zina itu meniduri loh sebenarnya kawan terbesar. Kalau kita berbicara-bicara aja itu zina. Enggak zina itu. Pergi pun kau ke pasar kemana zina itu. Bahkan kalau di barat biasa orang ketemu ciuman baru peluk-pelukan. Itu enggak zina. Yang zina itu kalau kau niduri dia kawan, mengingini, menikahi, mengingini, meniduri. Itu zina kawan. Nanti kau bilang, wah pergi misalnya orang pergi berbicara-bicara ke sana gini. Wah dia pergi dan istriku tidak berzina. Definisi zina kok unik sekali. Bukan itu zina kawan. Kan kita bacakan kawan, tidur. Sama bukan tidur maksudnya kiri kanan tidur, enggak bersetubuh. Kalau enggak bersetubuh apakah zina? Enggak zina kawan. Jangan semua kalian pukul rata zina. Nanti kalian bilang aku pergi dengan misalnya istri abangku misalnya pergi kami minta makan, kalian bilang zina. Dengan ponakanku perempuan kalian bilang zina. Enggak itu jawabannya kawan. Zina itu jelas kalau di agama kita itu zina itu apa. Tapi kalau ku ambil istri orang, ku jadikan istriku, atau ku tiduri dia, itu baru zina. Makanya kalau sampai kau nanti di surga kawan, ini dari sudut pandang Kristen aja. Terus kau dapat nanti pahala di sana menikahi, kan banyak orang yang masuk neraka, ternyata istri-istrinya ada yang di surga. Kau kawinilah itu semua. Itu zina namanya, suaminya masih hidup kok. Masa kau zinahi? Tapi kan zina suaminya di penjara, dihukum dunia saja. Misalnya aku di penjara, tidak boleh ada yang menikahi istriku atau mengawini istriku. Sekalipun aku dalam penjara, dia di dalam alam bebas. Gak bisa kawan. Gak bisa. Ya tapi kan dia sudah di neraka. Tapi kan Tuhan mengizinkan. Yalah Tuhan kau iblis. Kalau Tuhan Yesus Kristus gak boleh. Saya bicara kekristenan dari tadi saya bilang ya. Di dalam ajaran Kristen gak boleh. Itulah sebabnya nanti di surga kita tidak mengawini istri siapapun. Dan tidak ada kawin mawin ya. Urra. Halo Urra, silakan. Selamat malam Urra. Salam Bang. Sebelum kau bicara, karena ciri kau warna biru ini, warna biru. Ya, silakan. Iya Bang, saya kan nonton itu pas pula itu, tapi bab keduanya yang abang bertanya. Ya. Nah, yang abang tanya kan, tapi sempat juga dia stres juga kulihat Bang. Yang abang bilang gini, yang abang kasih hadis, bahwasanya surga mereka itu 72 bidadarinya apa? Dua bidadari. 70 istri orang. Istri orang dari neraka. Kan itu sudah lucu, Bang. Iya, asli. Dia kan sempat diam itu, Bang. Iya. Dia ngelak kan. Kan aku kan bisa apa nggak mau katanya. Kata, ya gimana? Iya betul. Aku nih kali kulihat masa bisa menolak pemberian Tuhan, unik sekali orang ini gue bilang. Makanya standar ganda Bang kan gitu. Pertama dia percaya itu kan. Abang tanya pertama duluan kan. Kamu percaya di sini? Ya, saya percaya katanya. Tapi ditolak gimana ya? Nggak ngerti. Setelah dia tahu ternyata yang diambil di sana istri orang. Sebelumnya kan dia enggak. Sebelumnya mereka ini kan kalau mengartikan sesuatu kan jauh panggang dari api. Nggak dilihat di situ kalimat bekas istri orang. Iya kan diambil dari 70 dari neraka. Ya dari neraka ya bekas istri orang lah. Ya ibarat saya lah Bang punya istri kan. Saya mati, tiba-tiba istri saya yang apa? Yang ini mualaf kan? Kan gitu. Masuk surga. Ya udah, masuk surga. Ya saya tonton dari sana. Dan dan pasti orang neraka, kutanya lah dulu kau pasti orang di sana sehat-sehat kan, gemuk-gemuk, karena tiap hari kerjanya ketawa ya terus kan? Bang. Iya. Iya lah Bang, betul itu analoginya. Capek-capek lah menahan nafsu di dunia ini kan, menahan segala macam. Juga lo ambil kayak. Iya. Bekas istri kafirnya diambil coba. Kan itu bahan tertawaan Bang. Aduh.
Belum, Makanya dia nggak belum lagi mau kalau bola. dibilangnya kan, belum lagi kalau dibilangnya kan, di pantat istriku sebelah kanan ada kutil. Lumayan itu bang, bang. Sudah Ah, aku buat tato tato sor. Ini punya sor. Kayak mana pula itu? iya. Aduh, aduh. Gimana coba bang? Kan nggak berpikir logika mereka bang. Ya kan? Iya, Makanya dia iya. tolak karena malu. Kan sudah malu dia mengakui itu jadinya. Jadi yang awalnya diterima tiba-tiba masuk ke penalaran logika, kalah dia bang. Hmm, Udah hmm. kalah dia. Baru Dan dibilangnya bisa bisa kutolak kan. Tidak kadung malu. malu. Untuk gak abang bilang ya kalau ku taruh situ tatonya ini punya sur gimana lah perasaanmu? Asli bang aku Aduh. Eh, masuk akalku bang. eh. Udah gak masuk akal. Iya terus terang aja bang. Jadi kayak lucu-lucuan bang kalau kita itu Ya bang. makanya orang di neraka gemuk-gemuk karena lucu-lucuan terus. Ketawa orang itu semua kan. Hei, kau kalian itu tuh istri Syanu itu nah, di paha sebelah kanannya itu kayak ada tompel-tompel kan. Malu orang di surga. Didengarnya lah dari surga. Aduh, udah tahu orang ini rahasia kau katanya. Mana enaknya? Ah, katanya. Pemberontak lah nanti Iya, semua. iya bang. Baru kan gini lagi bang. Orang itu kan Hmm, kalau ke masjidnya bang, nggak boleh hmm, lepas candal kan, nggak boleh lepas selop kan, ya kan? iya. Hmm. Tapi bisa bang di surga ada selop. Selop, Gimana itu bang? iya. Ya, si Bilal itu ya. Baru bisa Oke main lah. sek bang. Coba. Oke lah. Seakan-akan bang. Oh jadi ngelantur-ngelantur nanti. Oke, gitu aja Ura. Ya udah lah bang kalau itu bang. Oh, nanti nangis Bombay orang itu mendengar ketawamu. Oke, gitu aja ya Ura ya. Ya ya. Hurra. Yang Ya, lain terima bang. kasih Ura. Siap. Jadi kawan-kawan itulah kondisinya kawan-kawannya. Orang di neraka pasti gemuk-gemuk kawan. Dia akan berkata, ih, lihat itu kan ada dibuat situ. Orang dari neraka bisa berteriak, woi, kau ambil istriku, coba lihat di dada sebelah kanannya itu ada kutil. Kata. Nah, dia, iya, aduh malu aku kata. Tapi karena sudah terlanjur kadung malu, biarin, yang penting enak. Tancap gas, kata. No problemo. Halu Max, silakan Halu Max. Halo Bang Malam, Rudi, selamat malam Bang Rudi. malam, silakan. Saya mau tanya Bang Rudi, Siap. kenaikan ke surga antara Elia dengan Yesus Kristus dan Nabi Muhammad perbedaannya di mana Bang Rudi? Apakah Yesus Kristus misalnya cuma mimpi atau bagaimana gitu Bang Rudi? Itu aja Bang Rudi. Oh, ya itu Iya, aja. Ya, terima ya kasih Halu Max. Ya, kalau Elia itu nyata. Ya, Henok yang nggak ada tertulis, kalau Elia kan ada dan ada saksinya Elisa dan kawan-kawannya ketika datang kereta api itu diangkat dia. Yesus juga ada yang menyaksikan ya, murid-murid dan banyak orang menyaksikan. Nah, kalau Nabi kan berangkatnya malam biar gak ada yang menyaksikan. Malam berangkat jadi nggak kepanasan kan. Kan ada kalian dengar lawak itu kan. Kita sekarang akan menuju matahari datangnya. Wah, panas Pak, mana bisa nih, apapun belum bisa sampai ke matahari. Tenang, malam kita berangkat kan ya. Matahari tidak ada malam kan ya. Berangkat malam juga ke matahari. Ya begitu juga berangkat malam kawan. Biar tidak ada yang menyaksikan. Kalau Yesus kan siang itu peristiwa naik ke surga, enggak malam ya. Ya dan kalau kita baca apa itu memang ternyata mimpi. Ah, ini ada yang kebakaran jenggot Aan Antiana. Rudi di surga jadi malaikat ngarep. Aku nggak pernah bilang jadi malaikat, tapi kami nanti seperti malaikat. Seperti malaikat, tidak kawin mawin, tidak bosan, ya bagaimana ya? Ya seperti malaikat lah. Bagaimana malaikat kalau kalian bilang misalnya bosan dong kayak gini ya. Malaikat dari ribuan tahun di sana, mungkin jutaan tahun manusia. Mereka santai-santai saja, slow-slow saja, tanpa perlu uik-uik di sana. Ilmu uik-uik ini yang paling hebat.
Dan yang saya pikirkan kawan, bukan apa-apa. Maaf ini aku bicara tentang surga Kristen. Andai kata di surga Kristen ada uwi-uwi kawan. Saya khawatir kawan. Ya khawatir. Khawatirnya apa? Contoh, saya masuk surga. Maaf ini. Gigi saya keluarin saat ini. Kayak awal. Katakanlah muka saya jelek. Terus saya mau uwi-uwi dengan bidadari. Memang bidadari tidak punya nafsu. Kalau dia punya nafsu bahaya kawan. Muntah-muntah dia mau mencium saya. Muntah-muntah. Terus di mana nikmatnya? Kalau bidadari tidak punya nafsu, hati-hati. Jangan-jangan kita bermain dengan sex toys. Atau boneka itu ya. Boneka ada sekarang itu. Boneka dia kayak perempuan. Hanya boneka itulah sosok wanita yang tidak pernah mengkritisi bentuk lawan mainnya, yang membuat lawan mainnya enak-enak juga, uring-uringan. Tapi kalau boneka itu diganti makhluk hidup, yang mana dia sudah bisa membedakan yang ganteng, yang jelek, yang roa balang, hati-hati kawan. Takkan mau dia bersetubuh dengan saya. Dia muntah-muntah kawan, muntah-muntah. Saya masih mending, masih agak-agak ganteng lah, agak ganteng kawan. Maaf ini, bagaimana lagi orang yang jerawat penuh mukanya itu? Terus giginya keluar-keluar semua. Kayak mana dia mau mencium itu kawan? Yang mengatakan salib-salib itu kan ada jin. Kan jelek kali kawan. Bagaimana lah bidadari mau mencium. Pasti muntah-muntah. Nah, pasti muntah-muntah kawan. Kalau dia tidak muntah. Ingat ya saya bicara surga Kristen tadi. Dah saya gawat ya. Kalau tidak muntah kawan. Artinya dia sex toys itu kawan. Sektoy. Iya, yang berupa manusia atau apalah boneka lah aku bilangnya, bukan kalau sektoy nanti alat-alat kecil-kecil itu. Ini yang berupa boneka kawan. Yang mana dibuat dia cantik sekali, dia terima saja kawan. Mau giginya keluar, mau nggak punya gigi. Mau kok goyang-goyang lah kata boneka, dia kayak pohon pisang diam saja gini. Setelah itu orang kenikmatan senyum bonekanya. Kalau aku jantungan lah kalau boneka senyum. Begitu. Aduh, sudah datang ini Pak AO. Halo Pak AO, selamat malam. Monggo, silakan hidupkan mikrofonnya Pak AO. Ada suara masuk, Om. Ada, suara ada masuk. Sudah, iya, sudah. Terima Bagus, kasih. silakan. Apa yang mau disampaikan silakan. Saya lagi sakit demam, saya dengar tadi ngomongin Yesus lagi ya gitu ya Om ya, ngomongin Yesus. Ya saya iseng-iseng aja nambah-nambah, biarin pada sakit kepala makan obat Paramex. Gini. Demam bukan corona kan? Ya enggak Om, kemarin saya kecapean itu ada live 10 jam lebih. Wish. Gitu. Iya, untuk mendongkrak YouTube, ternyata YouTube AO nggak laku juga. Sudahlah, akhirnya jatuh sakit, saya kena duduk di kursi bangku plastik. Jadi 12 jam lah tuh sama persiapan apa segala. Jadi memang topiknya kan tidak menarik kan di AO ya, sudahlah begitu. Insya Allah bisa maju. Siap. Om, saya cuma nambah-nambah aja buat bahan obrolan. Jadi Injil itu kan yang dikenal dengan 4 penulis itu. Maka bagaimana cara membuktikan Yesus itu? Tadi kan saya jadi langsung klik StreamYard karena dengar tadi itu tentang matahari berangkat siang, kalau Yesus kayak malam gitu. Nah, yang saya mau tekankan tadi si Om Debaters bilang kalau Yesus siang supaya terlihat orang, langsung saya klik begitu. Mengapa demikian? Karena Yesus itu kan sosok peristiwa yang top, populer, terkenal. Banyak sekali. Sejumlah agama mau menyantel dengan Yesus. Setiap orang, siapapun dia, apapun etnisnya, mau so akrab dengan Yesus. Mengapa demikian? Supaya agama yang banyak itu kalau nyantelin Yesus, supaya agamanya itu nampak
benar juga itu masalah. Karena itu kan ada bukti fakta dan saksi mata. Bagaimana cara buktikannya? Coba lihat Injil. Tanpa saling WA, saling telepon, keempat sang penulis itu ada benang merah, ada mata rantainya. Coba kita tanya dulu. Jangan dulu tanya sama ahli agama. Tanya dulu. Bagaimana cara pembuktian sesuatu peristiwa? Pembuktian secara pembuktian sesuatu hal bahwa itu benar adanya. Gampang. Pergi ke kantor kehakiman, tanya. Pergi ke kantor kejaksaan, tanya. Pergi ke kantor polisi, tanya. Pergi ke kantor advokat, tanya. Apa jawabnya? Minimal 2 saksi, minimal 2 alat bukti, minimal 2, segalanya minimal 2. Namun Alkitabnya Om Debatas itu ngasihnya 4. Coba pikir. Oh, oke. Paham. Berlebihan memberikan bukti itu agamanya Om Debatas. Kelebihan. Betul. Gitu loh. Karena itu tuntutan manusia di seluruh dunia loh. Apa-apa kalau lo mau cerita itu, lo mau cerita ini, ayo pergi kantor polisi. Apa kata polisi? Ada saksi mata? Minimal 2. Mana barang bukti? Minimal 2. Mana alat bukti? Minimal 2. Segalanya minimal 2. Namun secara teori Alkitab yang dikenal dengan sinoptik itu, Om Debater pasti tahu. Itu maknanya, Om. Ya. Jadi, pembuktian Yesus benar adanya dan terjadi segala hal di dalam perjalanan kisah Sang Mesias itu dibuktikan dengan fakta realita tak dapat terbantahkan oleh seluruh manusia sepanjang masa. Karena yang memberitahu itu tidak dengan cara senggol bacok. Gitu loh. Iya toh? Siap. Minimal 2, dikasih 4 sama agamanya Om Debaters. Gitu loh. Jadi sangat terpuaskan untuk pembuktian itu secara manusia dan secara segala pihak. Tanya Bapak Hakim, tanya Bapak Jaksa, dan Bapak Polisi, dan Bapak Advokat. Sekarang tanya sama pengacara, apa itu syaratnya pembuktian sesuatu hal? Kan begitu. Ya toh? Nah itu satu. Mengenai surga dan neraka, maaf saya kurang nyambung sama obrolan karena saya baru ngeklik, baru aja langsung ngeklik, langsung masuk, jadi enggak tahu cerita. Maaf kalau nggak nyambung. Begini saya kasih singkat cerita. Semua orang tahu kan di mana ada Yesus ada segalanya, inilah Tuhan lah apa segala, betul. Namun ada satu orang yang terpikir, neraka pun bisa menjadi surga Om, bila mana Yesus itu hadir Om. Gitu loh. Bila mana Tuhannya Om Debaters hadir dimanapun dia, termasuk di neraka, menjadi surga. Karena kenapa? Karena kiblatnya Om Debaters itu adalah Yesus. Di mana ada Yesus, di situ ada surga. Demikian filosofinya surga, supaya tahu tentang keberadaan. Karena banyak sekali narasi ya, banyak sekali narasi yang mengangkat-angkat seolah-olah surga itu kayak sampai Tuhan pun takut dengan surga. Tidak. Iya kan? Iya. Jadi seolah-olah itu kalau bahasa kerennya apa? Surga itu untouchable, tak terjamahkan oleh Tuhan. Dari mana rumusnya? Gitu loh. Karena neraka, maaf. Neraka itu kayak untouchable gitu kan. Tak terjamahkan. Siapa bilang? Di mana ada Tuhan di situ, maka berubahlah semua. Artinya kenapa? Artinya neraka pun dikuasai oleh Sang Pencipta itu, karena keberadaan neraka itu adalah hasil awal dasar kisah dari ciptaan Tuhan itu sendiri. Jadi tidak bisa kita mengatur-ngatur siapa ke neraka atau siapa ini, tidak bisa, tetap Tuhan yang ngatur itu. Gitu. Jadi sudah tambah
pusing kepala ini, sakit demam. Jadi yang dengar juga silahkan makan Paramek, yang dengar YouTube-nya Om Oke. Debater. Wow. Ini Ya. ini narsumnya udah ngawur ini narsumnya. Ya, silakan. Ya. Terima kasih. Terima kasih ya Sampai Pak jumpa. O. Ya, sampai jumpa. Terima kasih. Kawan, aku jujur sama kalian. Selama ini aku nggak tahu kenapa Injil itu ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nggak tahu kawan. Memang selalu ini ku jawab bahwa perbedaan itu diperlukan ya. Kalau sama ya satu aja penulisnya. Ternyata yang bilang Pak Ahok itu betul kawan. Ke polisi saja kita 2 alat bukti. 2 saksi. Ternyata Matius, Markus, Lukas, Yohanes itulah saksinya kawan. Artinya sudah sahih. Isi Bible itu kawan. 2 menyaksikan Yesus itu semua. 2 orang menulis. 2 orang memberi kesaksian. Nggak mungkin mereka bersaksi palsu kawan. Kenapa nggak mungkin? Karena pembuktian sejarah pun ada dari Pak AO. Dan mengenai yang Pak AO bilang neraka itu betul ya kawan ya. Makanya saya bilang Tuhan tidak akan pernah membawa kau ke neraka. Sempat Tuhan masuk neraka, artinya neraka jadi surga. Ya, kawan-kawan saya mohon maaf kawan. Kami mau ada pertemuan sebenarnya tengah 9-nya. Udah datang pada datang. Maklumlah mengenai kasus koperasi itu ya. Ya kami cukupkan dulu sekian. Nanti kita sambung lagi ya, memang tanggung nggak apa-apa kawannya. Maaf beribu-ribu maaf, kalian saksikan dulu cerita-ceritaku tadi lucu-lucu biar kalian ketawa-ketawa. Sekian dan terima